سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت ربي ورضاك المطلوب yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Pengurus Masjid Hijri Ismail, para asatiz dan asatizah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, tuan imam serta tuan-tuan bilal sekalian, hadirin wal hadirat yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang lebih indah, yang lebih elok untuk saya mulai kajian Islam kita hari ini selain memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Nikmatnya kita terima malam dan siang, pagi dan petang. Mudah-mudahan hadirnya kita di rumah Allah ini akan mengundang rahmat dari Allah, hidayah dari Allah, dan tak lupa maghfirah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan, kita sampaikan kehadirat junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak dan akhir. Amin Allahumma amin. Mari kita sejenak dengarkan salawat tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu siapa yang membaca selawat kepadaku, kata Nabi, 100 kali satu hari. Ini amalan bagus ibu bapak. Kita baca selawat 100 kali satu hari, fi kulli yaum, setiap hari, pagi terutama. Selepas salat subuh baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 100 kali.
maka Allah akan penuhi keperluan kita. Maka Allah akan bantu kita 100 keperluan. Mi'ata hajjah, 100 keperluan kita dipenuhi oleh Allah. Sab'ina minha fil akhirah wa salasina fiha fid dunya. Wa salasina minha fid dunya. 100 keperluan kita dipenuhi oleh Allah, 70 keperluan akhirat, 30 keperluan dunia. Ini keuntungan orang yang berselawat. Di akhirat sudah pastilah banyak keperluan kita. Di dunia 30. Coba Bapak hitung apa keperluan kita setiap hari. Badan sehat, apalagi rezeki nak banyak. Mana ada orang minta rezeki sikit? Apalagi itu rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, anak yang soleh soleha, baru 4 baru. Suami jangan kahwin lagi, 5. Apa lagi? 30 Allah kasih. Apa keperluan kita? 30 urusan dunia dipenuhi oleh Allah. Siapa yang baca salawat 100 kali satu hari, apa keperluan ibu? Oh, saya, suami saya, Pak Ustaz pemarah, baca salawat. Perbanyak baca salawat. Itu yang pertama, tips dari saya. Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan kasih beberapa amalan. Kalau sudilah terima, kalau tak sudi tak apa, kita relax. Sekarang yang sedang hangat dibincangkan orang apa? Baik di TV, baik di media sosial, apa dia? COVID-19. Ya kan? Kita disuruh pakai masker, jaga jarak. Semua sekarang jaga jarak. Dengan rezeki pun jaga jarak. Ya kan? Rezeki pun menjarak sekarang. Nah, ini tips kedua yang kita peringati Maulid Rasulullah SAW. Kita bincang hadiah yang akan disampaikan beliau. Ada satu doa yang diajarkan beliau, yang doa itu kalau dibaca, kata Nabi, siapa yang baca 3 kali doa ini pagi, dijamin sampai petang dia tidak tertimpa musibah. Siapa yang baca petang atau sore, petang tahu petang, sore tahu kan? Petang. Siapa yang baca sore hari 3 kali, dijamin dia tidak dapat musibah. Ini salah satu usaha kita menghindarkan diri dari musibah corona. Doanya saya yakin Bapak ada hafal, dah tahu atau dah pernah dengar, cuma lupa nak mengamalkan. Ya? Saya baca 3 kali, boleh ikut. Saya baca sekali dulu, nanti yang kedua kali kita ikut. Yang ada handphone bolehlah di save. Saya baca sekali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut namamu ya Allah, tidak akan terjadi musibah atas diriku, baik musibah itu datang dari langit maupun dari bumi. Sungguh Engkau Maha mengetahuinya. 3 kali baca pagi, petang 3 kali. Kita coba dulu, try. Boleh baca atau boleh baca ni? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sayun fil ardi
ولا في السماء وهو السميع العليم. Saya kira sudah kan, tak usah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, tidak akan terjadi musibah. Baik musibah itu datang dari langit maupun dari bumi. Termasuklah COVID-19 musibah. Tidak akan terjadi pada diri kita kalau baca doa itu. Tapi jangan cari penyakit. Dah tahu kawan kena corona, pergi dekat-dekat dengan dia. Itu bukan salah doa, kita yang salah. Jangan cari penyakit. Jangan sudah baca doa ni tak pakai masker pula, itu cari penyakit. Ini salah satu bentuk ikhtiar kita berserah diri pada Allah. Ini saya kasih tip dulu lah supaya senang. Cuba jamaah di rumah nanti. Saya ulang, di rumah, bukan di sini. Ini tak payah buka. Nanti di rumah bukalah Quran surat Al-Ghafir ayat 44. Ini kita pertemuan hari ini mudah-mudahan mendatangkan rahmat, karena kita memperingati hari lahirnya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Saya ulang balik, nanti di rumah bukalah Quran surah Al-Ghafir ayat 44. Jangan baca dari awal, di tengahnya itu. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kalau kita nak buka kedai, kita nak bekerja, kita nak keluar rumah, apa pun masalah, dan ini sudah banyak dibuktikan dengan syarat yakin. Rumah tangga kacau, suami pula kena dengan janda pula, risau, konon dia nak kahwin lagi. Kita dagang macam ada orang dengki pula. Kita kerja ada pula orang kacau. Ini dia. Sakit berkepanjangan belum sembuh-sembuh. Ini dia. Dah banyak contoh yang mengadu, dah mengamalkan. Alhamdulillah dengan cara yakin. Wa ufawwidu amri, aku serahkan seluruh masalah aku pada Engkau ya Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan semua masalah aku pada Engkau. Kalau dah serah pada Allah, apa masalah lagi? Innallaha basirun bil ibad, sungguh Engkau Maha melihat akan hamba-Mu. Jadi apapun kedengkian orang, apapun masalah kita, insya-Allah dah serah dengan Allah. Cuma itu sebab kita Allahu Akbar, angkat tangan. Artinya apa? Kalau dah angkat tangan, fahamlah. Ada satu orang cakap, Pak Ustaz, saya dengan masalah saya Ustaz, saya angkat tangan lah Ustaz. Kalau dah orang cakap saya angkat tangan, berarti dah tak kuat, dah tak sanggup. Sekarang kita di depan Allah bukan cakap angkat tangan, memang tangan yang kita angkat menunjukkan ketidakmampuan kita pada Allah. Allahu Akbar, salat. Maka itu dia, kita serahkan semua urusan kita pada Allah. Cuba tengok sejarah. Ketika Nabi Yunus dimakan ikan, perhatikan sejarah. Biar ibu-ibu paham. Ketika Nabi Yunus dimakan ikan, dalam perut ikan, apakah Nabi Yunus mencari jalan keluar? Dia cari mulut ikan? Tidak. Tidak. Apa dia cakap? Subhanaka inni anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Dan dia bertawakal kepada Allah, dia berserah diri pada Allah. Allah suruh ikan ke tepi pantai, muntahkan Nabi Yunus di situ.
Kalau Nabi Yunus pergi cari jalan sendiri, dia terjun ke laut, tak tenggelam dia. Jadi kalau sudah masalah kita diserahkan pada Allah, sudah, nanti Allah yang kasih jalan keluarnya. Ibu tenang-tenang saja lah. Ada aja jalannya, ada aja. Ya kan? Itu dia. Baik. Bab itu tip ya, sebagai awal perkenalan kita lah. Apa yang saya nak sampaikan hari ini? Yang senang-senang aja kaji kita, yang mudah diingat, yang mudah dibawa pulang. Saya takkan cerita soal politik, saya tak cerita soal ekonomi, saya tak cerita masalah-masalah lain, cerita soal agama saja. Karena kita memang dalam keadaan memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sampaikan beberapa pesan Rasulullah kepada kita. Nah, kita bahas hari ini sebuah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nak amalkan buat bekal kita. Kalau nak cerita sejarah Nabi, saya yakinlah ibu bapa dah faham. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, dah faham dah Ustaz, tak payah cakap. Dia lahir hari Senin, tahu. Bapa dia Abdullah, tak lama tahu Ustaz. Mama dia nama Aminah, tahu Ustaz, tak payah cakap. Istrinya namanya Khadijah, paham dah Ustaz, paham dah. Tak payahlah sampaikan Ustaz kalau itu juga. Anaknya nama Fatimah, tahu Ustaz, tak payahlah. Kalau itu nak disampaikan, apa kaji bertambah? Nah, saya ingin menyampaikan sebuah pesan Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal. Pesannya cantik, pesannya indah untuk diamalkan. Apa kata Rasulullah lewat sabdanya? Wahai Muaz, janganlah engkau tinggalkan doa ini setiap engkau sholat. Saya ulang balik. Janganlah engkau tinggalkan doa ini setiap engkau sholat. Ingat, sholat dulu, jangan tak sholat. Jangan ngamalkan doa tapi tak sholat. Nah, jangan salah paham pula. Ngamalkan doa aja tapi tak sholat, tak boleh. Karena pesannya, jangan tinggalkan doa ini setiap engkau sholat. Saya tak akan bincang soal sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibu pernah dengar doa itu? Itu doa bagus, cuman tak diamalkan. Itu setiap solat jangan lupa. Boleh dibaca sujud terakhir, boleh dibaca sebelum salam, tapi jangan ditinggalkan, kata Nabi, karena itu mutiara mahal. Hari ini kita minta mungkin belum kabul, besok minta mungkin belum, tapi kalau dah hari-hari minta macam mana? Sian dulu Allah dengan kita. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku ini, ala zikrika, untuk selalu berzikir menyebut namamu, wa syukrika, untuk selalu mensyukuri nikmat, wa husni ibadatik, untuk selalu memperbaiki ibadahku. Subhanallah, subhanallah, ini mutiara mahal Nabi pesan dengan kita. Cuba kita bahas sikit satu persatu. Ya, kita tu salam malam ceramah. Saya dah jamak solat, itu kelebihan musafir. Ya kan? Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir menyebut namamu. Itu dia satu.
Maksudnya apa? Supaya kita menjalani kehidupan ini tenang. Tenang, tidak gopoh-gopoh. Kita kan sikit-sikit buru-buru nafsu, sikit-sikit gopoh-gopoh. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan selalu berzikir menyebut nama Allah, hatimu akan tenang. Jadi ibu bapak kalau nak cari ketenangan tak payahlah jauh-jauh. Ini sampai ke Bali cari ketenangan tak tenang juga dia. Sampai pergi ke Thailand cari ketenangan tak tenang juga. Karena ketenangan itu dalam hati. Ketenangan itu ibu dalam hati. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikirlah hatimu akan tenang. Jadi bapak ibu, kalau kita ingin tenang rumah tangga, ingin tenang dalam pekerjaan, ingin tenang dalam pergaulan, ini diamalkan. Ala zikrika. Dalam Quran kan ada ayat mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman. Ibu, bapak, saya kalau dah baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Saya jadi malu dalam hati. Kenapa? Allah lembut betul. Allah indah betul bahasa dia memanggil orang beriman. Betul, berwahai-wahai Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya Allah, panggilannya lembut. Kalau dapat suami panggil macam itu, macam nak pingsan. Ibu pasti bahagia kalau suami panggil wahai istriku. Senang tak? Oh, pernah panggil gitu? Jujurlah pada saya. Pernah tak suami ibu panggil wahai istriku? Kata istrinya, buang dia. Sesayang-sayang suami pada istri tak pernah berwahai-wahai. Sesayang-sayang istri pada suami pun tak pernah berwahai-wahai. Yang ada istri panggil bapaknya. Paknya mana? Paknya. Yang suami panggil maknya. Suami istri juga pun panggil makmu. Tapi Allah memanggil kita orang beriman dengan bahasa yang lembut sekali. Wahai orang-orang beriman, perbanyaklah zikir, bertasbihlah pagi dan petang. Nah, saya cerita sedikit asal-muasal zikir supaya kita paham kenapa berzikir, apa rahasia zikir. Di dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Laits As-Samarqandi, Ibnu Abbas bercerita sebuah kejadian, sebuah kisah yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu hari Jibril datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril jumpa Nabi, bercerita tentang masalah zikir. Jadi ini cerita Jibril pada Nabi. Nabi cerita dengan sahabat. Sampailah kepada kita sekarang. Kata Jibril, ya Muhammad, Allah telah menciptakan ars, pusat kekuasaan. Ketika Allah menciptakan ars, Allah suruh malaikat memikul ars itu. Allah suruh malaikat memikul ars itu.
maka malaikat ikut. Terasa berat harus ikut. Maka Allah ilhamkan kepada malaikat itu membaca kalimat tasbih. Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ketika malaikat baca doa, baca zikir Subhanallah, 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 terasa ringan beban dia. Terasa ringan. Sejak hari itu dimulailah baca tasbih Subhanallah, Subhanallah. Semakin dibaca, semakin ringan beban itu. Dibaca terus sampailah kepada zaman diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Bila Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam bersin. Bila Nabi Adam bersin, Nabi Adam mengucapkan apa? Kalimat Alhamdulillah. Jadi subhanallah itu kalimat malaikat. Alhamdulillah itu ucapan Nabi Adam sebagai syukur. Nah, ketika Nabi Adam menyebut kalimat Alhamdulillah, kalimat ini didengar oleh malaikat yang memikul arsy. Apa kata malaikat itu? Allah kalimat thayyibah. Ini kalimat baik. Kalau bahasa kita, ini kalimat cantik bu. Itulah. Kalau bahasa kita orang Malaysia, orang pulau kan, ini kalimat cantik baik. Bagus kalimat ni. Macam mana? Kita gabung macam mana? Sepakat menggabung. Mulai hari itu dibaca Subhanallah walhamdulillah. Dah bersatu. Subhanallah walhamdulillah. Makin ringan beban yang dipikul. Dibaca terus. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Terus dibaca. Semakin dibaca, semakin ringan beban yang dia pikul. Sampai kepada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Manusia yang pertama syirik itu adalah umat Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Rupanya malaikat pun dengar ni kalimat. Kata malaikat, "Ada kalimat thayyibah, ini pun kalimat cantik ini. Ini pun kalimat bagus. Macam mana kalau kita gabung? Ayolah, tunggu apa lagi?" Itulah lebih kurang. Orang Singapura juga, jomlah. Akhirnya digabung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Semakin dibaca semakin ringan. Cuman saya potong dulu di sini. Ibu, bapa, tolong dipahami bacaan ini. Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Saya nak luruskan dulu. Ini kadang-kadang kita silap. Ada silap. Saya cakap salah. Silap. Itu kalimat tauhid, bukan kalimat main-main. La ilaha illallah artinya, saya bahas satu persatu, sedikit-sedikit. La dalam ilmu tauhid itu disebut kalimat nafi, menolak, meniadakan. La, dia tolak. Siapa yang dia tolak? Ilahun, segala bentuk ketuhanan, segala nama Tuhan, apapun jenis Tuhan, dia tolak. Ini akidah. Jadi Tuhan apapun namanya, Tuhan apapun jenisnya, kita tolak. Apakah semua Tuhan ditolak? Ada kalimat nisbat di situ, illah. Tidak. Ada satu Tuhan yang kita terima. Siapa bu? Allah. Ini akidah, jangan main-main. Ini kita yang bercakap bahawa kita menolak segala bentuk Tuhan, kita menolak segala nama Tuhan, kita menolak segala jenis Tuhan. Hanya satu yang kita terima Tuhan itu. Siapa? Allah. Bagus. Tapi kadang-kadang di rumah anak kita bercakap, kita diam. Apa kata anak kita? Oh my God, oh my God. Apa ni? Saya nak cakap, ni God ni siapa? Saya tanya.
Oh my God artinya apa? Hah? Dah. Macam mana? Agak-agak rosak tak rosak. Sedangkan kita bercakap, kita tolak segala nama Tuhan. Kita tolak segala jenis Tuhan. Kita tolak segala bentuk Tuhan. Kenapa kita pun boleh cakap, oh my God? Saya pun ada murid orang barat, tapi saya tak pernah mengajarkan dia kata, oh my God, atau oh my Allah. Kadang latah kita ni, oh my God, sikit-sikit, OMG pula dah. Itu perlu diluruskan sedikit. Jangan kita merosak. Okey, sambung. Jadi dibaca terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Makin dibaca makin ringan, makin dibaca makin ringan. Terus dibaca sampai kepada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, ternyata disembelih domba. Sejarahnya kita fahamlah, saya takkan ulang-ulang. Bila Nabi Ibrahim melihat anaknya selamat, dia lafazkan kalimat apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kalimat didengar oleh malaikat. Kata malaikat, ada kalimat thayyibah. Ini pun kalimat bagus ini. Bagus kalimat ini, tak pernah dengar kita. Macam mana kalau kita sambung? Yuk. Sambung lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makin ringan beban yang dia pikul, makin ringan beban yang dia pikul. Terus dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai dibaca sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril bercerita apa yang saya cerita tadi, maka Rasul mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Malaikat cakap ini pun kalimat bagus. Ini kalimat bagus. Macam mana kalau kita sambung? Akhirnya sambung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makin ringan beban yang dipikul. Maknanya apa? Semua kita hidup pasti ada beban. Betul kan? Semua kita yang menjalani kehidupan ini pasti ada beban. Maka barang siapa yang rajin membaca zikir ini, insya-Allah akan terasa kurang bebannya. Semakin banyak dibaca, semakin sering dibaca, semakin ringan beban itu kita rasakan. Itu rahsianya. Beban kerja banyak sangat, beban rumah tangga banyak sangat beban itu, beban ini. Berbanyak zikir. Bukan beban itu hilang, terasa ringan. Terasa ringan. Macam saya ni, contoh, bukan tak banyak beban, banyak beban, tapi saya relax. Tenang saja. Ya kan? Sejak lockdown ni, ada di sini. Batam, Karimun. Kemarin baru balik langsung Ngapit, Siak, Duri, Dumai, Kembaru. Belum balik Singapura. Pasal lockdown. Tapi saya relax. Jadi itu dalam rangka peringatan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak zikir itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.
tolonglah aku ya Allah untuk selalu berzikir, menyebut nama-Mu. Bangun tidur saja, Bu. Bangun tidur saja. Minimal ucapannya apa? Alhamdulillah. Itu paling tidak. Kalau boleh sambunglah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu panjang sangat Pak Ustaz dalam alhamdulillah ya. Ini tidak bangun tidurnya kopi satu, prata satu, prata 02, teh tarik satu. Coba. Ini amalan tidur. Saya banyak kasih amalan yang bagus. Coba bangun tidur. Kita orang Melayu kan, bangun tidur. Coba tanya. Bangun tidur je, alhamdulillah Allah bangunkan aku hari ini. Alhamdulillah Allah hidupkan aku hari ini. Kenapa Allah hidupkan aku hari ini? Itu soalannya. Coba tanya. Setiap pagi bangun tidur tanya, apa pasal Allah hidupkan aku hari ini? Kenapa? Kalau Allah nak matikan aku boleh, tapi Allah masih beri aku kesempatan hidup. Rupanya ada dua kehendak Allah di situ. Ini amalkan. Ada dua kehendak Allah di situ. Pertama, Allah ingin kita mempersiapkan bekal amal untuk ke akhirat, diberi kesempatan hidup lagi. Buatlah amal. Ini kesempatan. Pak, dah banyak mayat ini, minta maaf, nunjuk-nunjuk jangan salah paham nanti ini. Kadang-kadang saya salah, takkan gini-gini pula kan. Ini saya salahnya ada Bawaslu ni. Saya kemarin gini-gini, ini apa ni? Macam mana saya nak gini lah. Tak sedap pula kan. Serba salah, ini satu kebiasaan. Ya, okeylah kita tak tunjuk-tunjuk. Ya. Dah banyak orang dalam kubur itu menyesal. Dah banyak orang dalam kubur itu menangis. Orang baik menangis, orang tak baik pun lagi menangis. Kalau orang jahat menyesal dalam kubur itu, diazab dalam kubur. Kenapa waktu di dunia dia buat jahat? Yang orang baik pun menyesal juga dalam kubur. Kenapa sikit sangat buat baik? Nah, kita sekarang ni masih hidup. Allah kasih peluang, Allah kasih kesempatan, ambil peluang tu. Itu satu. Yang kedua, Allah tahu kita banyak salah. Allah tahu kita banyak dosa. Semalam saya khutbah Jumaat di sini, saya cakap, kita bukan malaikat. Kalau malaikat tak pernah salah, betul kan? Malaikat tak pernah salah. Sebaliknya setan pula tak pernah baik. Ya. Kalau yang namanya malaikat tak pernah salah, setan tak pernah baik. Kita ni manusia, ada salah, ada baik. Itu kena faham. Jadi kalau menengok orang salah, itulah manusia. Dia bukan malaikat. Engkau ni tak ada baiknya. Macamlah setan orang tu. Kan ada tu. Ada makcik tu cakap, engkau ni kan tak ada baiknya lah. Berarti setan dia ni. Karena setan yang tak ada baik. Kita ni manusia, ada salah, ada baik. Nah, Allah tu tahu. Allah faham. Kita banyak salah. Dikasihnya peluang hidup lagi. Kenapa? Suruh bertaubat. Itu kan bagus. Nah, dua peluang ini kalau tak dimanfaatkan, rugi. Jadi setiap kita bangun tidur tanya, Allah suruh aku beramal, Allah suruh bertaubat. Kita kadang-kadang malu dengan Nabi. Nabi dalam riwayat dikatakan apa? Dia baca istighfar, dia bertaubat satu hari 100 kali baca istighfar. 100 kali satu hari baca istighfar. Padahal dosa dia tak ada. Kita ni yang banyak dosa. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nabi yang tak ada dosa 100 kali. Why? Ada macam nak lempam je muka dia. Gerak.
Nabi yang tak ada dosa 100 kali satu hari istighfar. Kita yang banyak dosa beretong dengan Allah istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Macam dia pun panitia surga. So, mohon pada Allah agar kita selalu diberi kesempatan berzikir. Hidup ni tenang. Betul saya kata. Sambil masak, dalam hati berzikir. Sekarang kan banyak saya tengok di YouTube tu kan, zikir-zikir. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Kan ada tu kan? Nanti dibaca tu bagus sekali punya. Wasadanal Kafi, Wajadanal Kafi. Saya tahu lagu Melayu ni, kalau lagu sekarang tak tahu saya. Kalau zaman-zaman saya dulu, juga lagu Melayu. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasadanal Kafi, Wajadanal Kafi. Likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Itu zaman saya. Jadi, zikir. Yang kedua, wa syukrika, ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai bersyukur. Itu dia. Jadikan aku hamba yang pandai bersyukur. Pak. Kalau cakap pasal syukur, pasti cakap pasal nikmat. Cubalah kita bayangkan, dari kita lahir ke dunia ini sampailah kita tinggalkan dunia ini, sedetik pun tak lepas nikmat Allah kita terima. Bayangkan, sedetik pun banyak nikmat Allah kasih pada kita. Sehingga kalau kita nak menghitung-hitung nikmat Allah, Allah langsung jawab, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Engkau takkan mampu menghitungnya. Dan Allah pun tidak menyuruh kita menghitung-hitung nikmat. Yang Allah suruh bersyukurlah, itu aja. Itu pun bukan gratis pula. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, kata Allah, nanti aku tambah. Tengok, sudahlah dikasih banyak, cuma satu diminta, sudah itu tak pula gratis. Itu pun tak mau juga, apalah nak jadi kita. Apa nak jadi? Kita disuruh berzikir untuk apa? Supaya hidup tenang. Disuruh bersyukur untuk apa? Supaya hidup senang. Ini dia. Jadi ibu bapa, kalau ingin hidup tenang, jadilah orang yang selalu berzikir pada Allah. Kalau kita ingin hidup senang, jadilah orang yang pandai bersyukur akan nikmat Allah. Apa hidup? Nikmat. Senang bukan berarti punya rumah mewah, belum tentu tu. Saya punya kawan, dia punya kedai emas 3. Satu kedai emas tu 13 kilo emas dia, bayangkan. Kalau 3 ada berapa? Dia punya duit tak terhitung. Jumpa dengan saya, salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa khabar sekarang? Payah Ustaz, payah ada. Macam mana? Kedai emas 3, duit banyak, tanya apa khabar? Susah sekarang Ustaz, tak macam dulu kata dia. Menung saya, emas sudah dekat 50 kilo, dia cakap susah. Apalagi saya, pening saya. Tak lama supir dia datang. Saya tanya, ada tak? Ada. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Tengok, tuan dia cakap susah, supir cakap Alhamdulillah. Aneh tak hidup ini? Bosnya cakap susah Ustaz. Saya tanya supir dia, bagaimana keadaan kau? Alhamdulillah Ustaz. Supirnya bilang Alhamdulillah. Macam mana? Itulah rahsia hidup. Rumah mewah, mobil mewah, belum tentu hidup senang bu. Belum. Pangkat tinggi belum tentu senang hidup, pening dia. Kita ni hidup bukan nak siapa yang tak nak senang, siapa yang tak nak kaya, ya kan? Kalau kaya hidup tak senang buat apa? Suami kaya, isteri pening. Manalah abang tu tak balik-balik ni, ya kan?
Yang kita perlukan pertama hidup tenang, kedua senang. Tenang dengan berbanyak zikir, senang dengan banyak syukur. Karena semakin pandai kita bersyukur, semakin banyak nikmat yang datang. Itu dia. Bu, Pak, syukur ni bukan setakat cakap Alhamdulillah saja, jangan salah faham. Ini syukur, Alhamdulillah, syukur, bukan. Konsep syukur itu 3. Qaul bil lisan, wa tasdiq bi qalbi, wa amala bil arkan. Yang dikatakan syukur itu 3 syaratnya. Pertama, ucapkan dengan lisan, Alhamdulillah. Tasdikkan dalam hati, ini nikmat Allah. Lalu amalkan dengan anggota badan. Baru betul syukurnya. Dapat rezeki duit 10 juta, Alhamdulillah. Ini nikmat Allah, kata hati. Tabung, sedekah, baru betul. Ini tidak, Alhamdulillah, tabung lalu saja. Alhamdulillah dia laju, bakhil dia pun laju. Bukan. Jadi syukur itu mesti 3 syaratnya. 1, ucapkan dengan lisan, ditasdikkan dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Nah yang terakhir, ini wa husni ibadati. Ya Allah, perbaikilah amal ibadah aku. Perbaiki amal ibadah aku. Ibadah yang paling utama apa? Salat. Ini yang perlu kita perbaiki. Coba tengok. Saya tak mengatakan salah di sini. Ingat, demi Allah, saya tidak mengatakan ibadah kita salah. Cuman kita mengaji. Yang mana kurang kita cukupkan. Betul bu? Masih banyak di antara ibu-ibu, bukan di sini. Sini bagus. Ini cerita tempat lain. Kalau ibu nak solat, tolong saya katakan, telekung itu jangan letak di sini. Kalau di sini batal. Ibu boleh perhatikan masih banyak. Inilah tunjuk lagi ini. Itu susah saya ni. Nak kena ibu tolong. Kita nanti gini nanti. Susah saya. Malam saya kena tegur. Pasal gini-gini. Pasal gini. Ibu tolong. Begini. Indah macam mana kan susah. Padahal tak ada kena-mengena kita cerita betul. Tapi ada salah. Susah. Jadi ibu tolong telekungnya. Jangan di sini. Kalau di sini ini aurat. Bila dia bukan nampak aurat batal, terbuka aurat, dia batal. Sayang kan, dia solat sudah berapa puluh tahun, ternyata telekung letak di sini. Maka telekung itu di bawah dagu. Saya tak payah cakap lah, mana dagu ibu-ibu, pegang dagu masing-masing. Macam budak TK pula. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, tolong ni terutama ibu-ibu dulu. Tolong ibu-ibu kalau takbir jangan angkat tangan. Tu Aisyah berapa kali ditegur Rasulullah. Allah. Begitu dia Allah ini nampak. Maka perempuan itu dia nak cakap main dalam aja lah. Tak payah keluar. Jangan gini. Sebab kalau gini dikhawatirkan telekungnya naik. Faham kan? Aisyah sampai 3 kali. Sampai 3 kali Nabi suruh. Aisyah sampai disuruh 3 kali. Buat itu. Itu bagi kaum perempuan. Dan usahakan. Kalau ibu-ibu solat, pakailah stokin. Apa panggil? Kaos kaki. Murah tu kan, 12,000 kan. Sebab apa? Kita tak sadar bila kita sujud kaum perempuan, terkadang nampak kulit kakinya kerana kain telekung itu kadang singkat. Ini perbaiki namanya. Tidak menyalahkan saya. Saya minta diperbaiki kerana kita berdoa wa husni ibadati, ialah tolonglah aku untuk memperbaiki ibadah. Kalau bapak-bapak di mana salah? Bukan salah, cepat sangat. Itu kalau bukan hadis.
kita fikir, tanyalah imam ini dia tahu. Seorang makmum tidak boleh rukuk, ya. La yarkan hatta yarkan. Jangan engkau rukuk sebelum imam rukuk. Kan ada hadis. Jangan engkau sujud. La yasjudu hatta yasjud. Jangan engkau sujud sebelum imam sujud. Kebanyakan apa? Imam belum lagi sujud, dia ikut lah. Banyak tu. Imam belum selesai rukuk, dia ikut lah. Kalau segi hukum tidak boleh. Makanya imam yang paham, dia akan berhenti pada huruf ra. Allahu Akbar, akbar, berhenti lagi. Allahu Akbar, baru selesai. Makmum tinggal ikut. Makanya dari segi tajwid ada beberapa harakat yang dibenarkan. Macam nak sujud tu kan, lama tu. Allahu Akbar tu. Jadi baru kita turun. Ini tidak imam belum sampai sujud, dia dah sujud dah. Dalam rangka memperbaiki. Okey. Di mana Pak? Ini sedikit-sedikit saja. Ada orang baca salawat. Perhatikan. Banyak ketika salat. Allahumma salli ala, Allahumma salli ala. Kan? Saya kok Allahumma salli ala itu short, itu ada sambung, tak ada sambung? Tak ada kan? Tak ada sambung. Kenapa dibaca Allahumma salli ala? Perhatikan betul-betul. Mungkin kita tak sadar, tapi tolong diperhatikan. Selalu kita dengar Allahumma salli, Allahumma, itu tak ada short di situ. Allahumma, bukan Allahumma. Selalu kan dengan Allahumma salli ala, Allahumma salli, short tak ada satu. Allahumma salli, jelas itu satu. Baca Fatihah pula kita, saya tak cakap salah, orang marah. Cuba kita buktikan. Imam sekarang, ada imam baca Fatihah begini, ini contohlah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa pendapat makmum? Betul Ustaz. Tak ada banyak pendek Ustaz. Dia komplain. Tak ada banyak pendek Ustaz. Engkau pun baca macam itulah. Kurang tahu. Yang dia baca macam itulah hari-hari. Dia sembahyang sendiri boleh baca. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Padahal di situ ada huruf ya, mati, berjumpa baris bawah, mesti panjang. Mesti diberikan ruang tajwid. Allahu Akbar. Soal cepat baca tak ada masalah. Ada kaedah murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ruang. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Jangan Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Tidak berfungsi satu huruf di situ. Maliki yaumiddin. Mesti berikan dia ruang. Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Iktidal kadang-kadang banyak yang salah. Mungkin telinga saya yang salah atau kita memang tak biasa. Itu ain bukan alif. Selalu Sami Allah, dan Sami Allah itu bukan Sami Allah, Sami Allah. Perhatikan betul-betul. Itu dalam rangka memperbaiki. Banyak yang memperbaiki kita ini. Bukan tak paham solat, paham kita. Cuma ada hal-hal remeh, kita anggap itu remeh, tidak berbahaya. Satu contoh uduk. Dalam bab uduk ini, perhatikan firman Allah surah Al-Maidah ayat 6. Kalau tak salah saya Al-Maidah ayat 6. Bab uduk. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq
Ila akhir ayat. Wahai orang-orang beriman, kalau engkau ingin mendirikan salat, basuhlah mukamu. Okey, tak ada masalah. Masalahnya cuci tangan. Tengok Quran mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tanganmu sampai siku. Diperintah. Nabi cakap, ibda bada Allah bi. Dahulukan apa yang Allah dahulukan. Basuh tangan sampai ke siku. Yang pakcik tu pula dari siku ke tangan. Dia putar. Itu namanya melawan tokek. Saya tidak kata tidak sah, tapi tidak ikut Quran. Quran cakap basuh tangan sampai siku. Yang dia pula dari siku ke tangan. Dan dia ambil air, dia ke bawah. Silakan buka Al-Maidah ya anak. Okey, sebentar. Habis ini. Oh, okay, masalah. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Basuhlah kaki sampai ke dua mata kaki. Jadi angkat kaki itu. Basuh. Jangan kirim ke betis air dari sini dulu. Ini kalau bicara tahu, fikir macam mana? Air mutlak bila sampai di sini menjadi air mustahil. Dalam rangka memperbaiki ibadah kita. Saya kira cukup sampai sini, panjang cerita kita, tak sangka berada. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Jalan-jalan ke rumah Pak Rolah, singgah dulu rumah Pak Rosli. Kalau ada ceramah yang salah, jangan lapor polisi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum